Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagra Alpenwasis dengan NIM 211910101050 dari kelas Instrumentasi dan Kendali D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu proporsional integral derivatif. Yang pertama yaitu adalah apa itu PID. Kontrol PID adalah controller otomatis yang menggunakan mekanisme umpan balik yang sering digunakan di sistem kontrol industri. Pada kontrol PID akan terus melakukan perhitungan secara kontinu nilai kesalahan sebagai pembanding dengan set point yang ditentukan sebelumnya oleh operator. Sistem ini terdiri dari tiga jenis cara pengaturan yang saling dikombinasikan. Yang pertama yaitu pengontrolan proporsional, yang kedua pengontrol integral, yang ketiga yaitu pengontrol derivatif. Nah, di sini merupakan sistem kontrol PID. Jadi, set point yang telah ditentukan oleh kita di menuju error yang selanjutnya. Jadi, P merupakan proporsional. Jadi, kita menentukan nilai dari proporsional tersebut agar tidak melebihi atau overshoot. Jadi, selanjutnya itu mengatur nilai integralnya dan nilai derivatifnya. Sehingga ketiga ini akan diproses sehingga menghasilkan output yang telah ditentukan agar sistem menjadi tidak overshoot atau undershoot. Jadi, jadi apa itu proporsional? Proporsional ini merupakan komponen yang menghasilkan output yang sebanding dengan kesalahan atau error, yaitu perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual. Respons proporsional ini membantu mengurangi kesalahan besar dengan cepat, tetapi tidak selalu dapat menghilangkan kesalahan sepenuhnya. Semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan controller. Fungsi utama komponen ini adalah untuk memberikan respon cepat terhadap kesalahan. Dan persamaan yang didapat yaitu output P sama dengan KP kali L, di mana KP ini merupakan konstanta penguatan proporsional. Yang kedua yaitu integralnya. Komponen ini menghitung integral dari kesalahan terhadap waktu, yang membantu menghilangkan kesalahan residual yang tidak dapat dihilangkan oleh komponen proporsional. Respon integral menambah nilai kontrol berdasarkan akumulasi kesalahan masa lalu. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Fungsi utama komponen ini adalah untuk menghilangkan offset atau kesalahan residual dengan menyesuaikan output kesalahan yang terakumulasi. Persamaan yang didapatkan yaitu merupakan output I sama dengan KI kali integral error DT, di mana KI ini merupakan konstanta penguatan integral. Selanjutnya yaitu derivatif. Komponen ini menghitung turunan dari kesalahan terhadap waktu, yang memberikan prediksi bagaimana kesalahan akan berubah. Respon derivatif membantu memperbaiki respon sistem dan mengurangi overshoot dan osilasi. Semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan. Fungsi utama komponen ini adalah untuk memberikan respon prediktif terhadap kesalahan yang berubah dengan cepat. Persamaan yang didapatkan yaitu output D sama dengan KD kali D dari error per DT, di mana KD ini merupakan konstanta penguatan derivatif. Nah, dari ketiga persamaan yang saya jelaskan tadi, sistem kontrol PID digabung menjadi output PID, di mana persamaannya yaitu KP kali error plus KI kali integral error DT plus KD kali D dari error per DT. P ini bertanggung jawab untuk nilai error saat ini. Contohnya, jika nilai error besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. I merupakan memegang tanggung jawab untuk nilai error sebelumnya. Contohnya, jika keluaran set ini kurang besar, maka error akan terakumulasi terus-menerus dan kontrol akan melakukan dengan merespon dengan keluaran yang lebih tinggi. Dan D bertanggung jawab untuk kemungkinan error yang akan mendatang berdasarkan rate perubahan waktu. Perubahan waktu ini merupakan P dan I yang sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan PID menurut Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols ini adalah
sebuah metode heuristik untuk melakukan penalaan pada pengendali PID atau proporsional integral derivatif. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nicol. Penalaan dilakukan dengan mengatur gain integralnya dan turunan menjadi nol. Ada dua metode Ziegler-Nicol yang umum digunakan. Metode yang pertama yaitu open loop. Metode ini melibatkan penerapan input step unit dan pengukuran waktu serta jarak titik infleksi. Dari sana dapat dihitung nilai-nilai gain proporsional, integral, dan turunan untuk berbagai jenis pengendali. Metode kedua yaitu closed loop atau ultimate sensitivity. Metode ini melibatkan peningkatan gain proporsional sampai sistem stabil secara marginal dan mengukur gain kritis dan periode. Tabel khusus digunakan untuk menghitung nilai Pi, I, dan D-nya berdasarkan gain kritis dan periode yang diukur. Selanjutnya yaitu setting PID Ziegler-Nichols. Jadi yang pertama kita harus menentukan jenis kontrolnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu uji respon sistem, seberapa kuat responnya, seberapa cepat dan lambat respon dari sistem PID ini tersebut. Yang ketiga yaitu analisis respon sistem. Jadi dari uji respon itu dilakukan analisis dari respon sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentukan parameter awalnya. Setelah melakukan setting awal, selanjutnya yaitu setting fine tuning Ziegler dan Nichols. Jadi setelah melakukan parameter awal yang barusan, evaluasi kinerja sistem dan sesuaikan parameter PID yang telah ditentukan dan diperlukan. Jadi semakin efektif, maka semakin bagus PID controllernya. Jika terjadi overshoot yang berlebihan, kurangi nilai gain proporsional KP dan tambahkan sedikit derivatif. Jika waktu tanggap terlalu lambat, tambahkan integral Q untuk mengurangi kesalahan tuning. Yang keempat yaitu lakukan iterasi penyesuaian fine tuning hingga kriteria kinerja yang diinginkan tercapai. Jadi iterasi ini merupakan banyaknya cara kita melakukan fine tuning. Jadi percobaan yang dilakukan lebih dari satu sehingga mendapat nilai yang lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.